Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Seringkali saat ada berita duka cita meninggalnya seorang muslim atau muslimah, banyak di antara masyarakat kita yang mengucapkan kata-kata doa baginya. Semoga husnul hatimah. Ucapan doa semacam ini tampaknya telah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Pertama-tama yang penting dikemukakan adalah bahwa doa menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Disebutkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu ibadah. Hair Al-Bukhari dan Ashabus Sunan. Beliau juga bersabda, doa adalah intisari ibadah. Hair At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Rasulullah juga bersabda, sungguh doa itu pedang, senjata, orang mukmin. Hr. Abu Yala. Oleh karena itu, Syekh Muhammad alias Sais dalam kitabnya Tafsir Ayatil Ahkam, Kairo, Muassasat Al-Muhtar, 2001, Juz'i, halaman 79, menegaskan pandangan ulama bahwa doa itu tingkatan terpenting dalam ubudiyah, ketaatan kepada Sang Khalik. Selanjutnya, begitu pentingnya doa itu, Islam telah mengajarkan tuntunan berdoa, baik doa yang berkaitan dengan aktivitas individu sehari-hari, untuk diri sendiri dan atau keluarga, dan doa yang diperuntukkan bagi orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bagaimana tuntunan Islam ketika ada seseorang yang meninggal dunia? Ketika ada seseorang yang meninggal dunia, maka disunahkan untuk bertaziah, yakni mendoakan bagi keluarga mayit agar diberikan pahala, kebaikan dalam masa sedih atau dukanya dan diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah, dan tentu saja mendoakan maghfirah, ampunan, bagi si mayit. Untuk itu doa yang tepat ketika ada seseorang yang meninggal dunia adalah kandungan doa ta'ziah. Ta'ziah berarti mendoakan kesabaran dan menyebutkan sesuatu yang bisa menghibur orang yang sedang berduka, meringankan kesedihannya dan membantu terhadap musibah yang dialaminya. Imam Abu Bakar bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Az-Zabidi, wafat 800 seorang ulama mazhab Hanafiyah, dalam kitabnya Al-Jauharatun Nairah menjelaskan tentang redaksi ta'ziah. Artinya, lafal ta'ziah, semoga Allah membesarkan pahala padamu, memperbaguskan dukamu, memberikan ampunan bagi mayitmu, dan membimbingmu bersabar, dan semoga Dia memperbesar pahala sebab kesabaran kepada kami dan kepadamu. Redaksi yang lebih bagus dari redaksi tersebut adalah ucapan ta'ziah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang putrinya yang berduka karena kematian putranya. Rasulullah bersabda, sungguh bagi Allah apa yang Dia ambil, baginya apa yang telah Dia berikan, dan segala sesuatu yang ada pada sisinya telah ditetapkan ajalnya. Imam Az-Zabidi
Al-Jauharatun Nairah Syarh Muhtashar Al-Quduri fil Furuil Hanafiyah. Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah. 1971 m. Halaman 274. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi ungkapan ta'ziah tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan An-Nasai. Dalam mengomentari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Imam An-Nawawi 631676H menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan kaidah-kaidah Islam paling agung, min azhami kawaidil Islam, yang mencakup hal-hal urgen tentang pokok-pokok dan cabang-cabang agama, ajaran, adab, kesabaran ketika terjadi musibah, keprihatinan, sakit, dan lain sebagainya. Imam An-Nawawi, pemuka mazhab Syafi'iyah, lebih lanjut dalam kitabnya Al-Adzkar memberikan penjelasan mengenai lafal ta'ziah dan ucapan-ucapan ta'ziah secara rinci sebagai berikut. Artinya, Fasal. Adapun ungkapan ta'ziah, bela sungkawa, duka cita, maka tidak ada batasan baku sehingga dengan redaksi apapun yang menunjukkan rasa duka cita, maka ta'ziah itu tercapai. Para kolega kami menganjurkan seorang muslim dalam ta'ziah kepada seorang muslim sebab keluarganya, seorang muslim yang meninggal dunia, agar mendoakan. Semoga Allah membesarkan pahala Anda, memperbaguskan duka Anda, dan memberikan ampunan bagi mayit Anda. Dalam ta'ziah kepada seorang muslim sebab keluarga non-muslimnya yang meninggal dunia, agar mendoakan, semoga Allah membesarkan pahala Anda, memperbaguskan duka Anda. Dan dalam ta'ziah kepada seorang non-muslim sebab keluarganya seorang muslim yang meninggal dunia, agar mendoakan, semoga Tuhan memperbaguskan duka Anda, dan memberikan ampunan bagi mayit Anda. Dan dalam ta'ziah kepada seorang non-muslim sebab keluarganya non-muslim yang meninggal dunia, agar mendoakan, semoga Tuhan menggantikan kebaikan bagi Anda. Imam An-Nawawi, Al-Adzkarun Nawawiyah, Riyadh, Daru Ibn Huzaimah, 2001 m. Halaman 304. Doa yang diperuntukkan bagi seorang muslim yang meninggal dunia pada dasarnya berisi doa, sebagaimana doa yang dibaca dalam sholat jenazah, yaitu permohonan ampunan, rahmat, belas kasih, dan penghapusan dosa, sebagaimana telah maklum berikut ini. Artinya, ya Allah curahkanlah ampunan kepadanya, limpahkanlah rahmat, kasih sayang padanya, maafkanlah dia, dan hapuskanlah dosa darinya. Dengan demikian, ucapan duka cita yang lebih tepat disampaikan ketika ada seorang muslim atau muslimah yang meninggal dunia adalah ucapan berisi doa agar almarhumah diberikan ampunan dan rahmah Allah Ta'ala, dan agar keluarganya, yang beragama Islam, yang ditinggalkan tersebut diberikan pahala dan kesabaran. Intinya kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan, berupa ampunan dan rahmat bagi si mayit, muslim-muslimah, dan mendoakan agar keluarganya, yang beragama Islam, diberikan kesabaran dan pahala dalam menghadapi duka cita yang menimpanya. Adapun ucapan semoga husnul hatimah itu lebih tepat diperuntukkan bagi orang yang belum meninggal dunia, misalnya yang sedang sakit keras, dan disampaikan kepada keluarganya, agar ketika ia meninggal dalam keadaan husnul hatimah,